Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurrahmawati dari Fakultas Politeknik Negeri Tanah Laut, Prodi D3 Teknologi Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ekuivalensi logika informatika. Pertama-tama kita bacakan pengertian dari ekuivalensi. Ekuivalensi adalah dua pernyataan yang selalu mempunyai nilai kebenaran yang sama, disebut ekuivalen secara logis. Dan di sini kita menggunakan notasi P dan Q untuk menyatakan bahwa P ekuivalen dengan Q. Tabel kebenaran hukum ekuivalensi. Dan kalian harus tahu, ada satu, pada tautologi dan juga kontradiksi dapat dipastikan jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka kedua ekspresi tersebut ekuivalen. Demikian juga ketika kontradiksi. Kedua, akan tetapi jika kontingen belum tentu, jika urutan benar atau true dan salah atau false-nya berbeda, jika urutannya sama maka bisa dikatakan dia adalah ekuivalen. Dan sebaliknya, jika dia tidak sama antara yang tabel, jika urutan benar dan salahnya berbeda, maka dia bukan ekuivalensi. Contoh, ada dua kalimat pernyataan. Dari pernyataan satu, Budi tidak pandai dan atau dia tidak jujur. Dan yang kedua adalah tidak benar jika Budi pandai dan jujur. Sebenarnya yang intuitif dapat ditebak dari dua kalimat di atas bahwa sebenarnya sama. Tetapi bagaimana jika kita buktikan dengan tabel kebenaran berdasarkan ekspresi logika? Cara satu, ubah dulu ke dalam notasi logika. Ya, mulai dari pertama, Budi tidak pandai atau dia tidak jujur, maka kalimat 1 dan 2 menjadi seperti tampilan ini. Dan cara kedua, pada tabel kebenaran kita bisa cek nih. Pada tampilan yang ke-5 dan ke-6, mereka sama urutannya dari yang false dan true-nya. False, false, true, 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 dan true. Dan ini nilai di tabel kebenarannya sama. Jadi kesimpulannya, kedua kalimat tersebut ekuivalen antara yang 1 dan 2. Dan sifat-sifat operasi pernyataan. Operasi pernyataan mempunyai beberapa sifat-sifat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Ada idempoten. 2. Ada komutatif, asosiatif, distributif, sifat negasi, sifat identitas, dan yang terakhir demologen. Dan juga dia mempunyai hukum ekuivalensi logika. Dan ada juga beberapa hukum-hukumnya dari ekuivalensi logika, yaitu 1. Ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum demologen, hukum absorb, dan hukum negasi true dan false yang terakhir. Dan ya, itu sekian dari saya, beberapa kesimpulan sedikit dari pengertian materi ekuivalensi logika informatika. Semoga membantu. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.